Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saudaraku semua, jumpa lagi. Semoga selalu dalam kebahagiaan dan dalam kasih sayang Allah. Amin ya Allah. Ngopi-ngopi lagi kita ya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah dengan segala kejutannya. Ini mungkin teman-teman banyak yang bertanya-tanya ya. Bertanya-tanya ada 2 hari apa 3 hari ini saya nggak upload kan. Sehingga ada sebagian orang, sahabat kita, saudara kita tuh japri ke saya. Dia bertanya, "Assalamualaikum Bang Andi Firmansyah. Maaf mengganggu, sudah 2 hari nggak upload YouTube. Adakah sehat-sehat abang sekeluarga?" Alhamdulillah. Terima kasih sahabatku, saudaraku atas rasa khawatirnya ya. Kok Bang Andi nggak upload? Apakah Bang Andi sakit atau gimana? Apakah sehat-sehat aja ya? Makasih udah bertanya. Jadi alhamdulillah saya dalam keadaan sehat-sehat aja, baik-baik aja, dan dalam keadaan penuh kebahagiaan, penuh rasa syukur, alhamdulillah. Lalu saya setelah 2 hari nggak upload, saya ini kan bukalah YouTube, kita baca komen teman-teman kan. Ini ada komentar bagus dari Pak Ali Hasan Buamona ya. Ketika beliau menonton Tanamkan Sugesti Diri yang Baik-Baik Saja, lalu beliau berkomentar, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang anak orang miskin dan saya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala kedepannya akan menjadi orang lebih baik, orang yang lebih baik ya, untuk menerangkan orang-orang di sekitar, terutama kedua orang tua." Ya Pak Ali Hasan, waalaikumsalam, amin ya Allah. Jadi kalau kita mau mengkaji atau membuktikan dari video yang sebelumnya, di video tersebut kan saya bilang tuh, kalau teman-teman nonton memang benar-benar menghayati ya. Pada video Tanamkan Sugesti Diri yang Baik-Baik Saja, di situ kan saya bilang, ayo kita sama-sama sugesti diri kita. Saya yakin dalam 1 minggu ke depan, atau berapa hari ke depan, atau berapa minggu ke depan, atau dalam bulan ini ya, Allah akan memberikan kejutan kepada kita ya. Allah akan menyenangi diri kita, Allah akan membahagiakan kita, Allah akan memberikan rezeki yang gak terduga segala macam. Dan ternyata itu terbukti bagi diri saya dan keluarga, ya kan? Terbukti ya, ini bukan pengalaman pertama saya membuktikan tentang sugesti diri ini. Jadi untuk Pak Ali Hasan, yang pertama kita harus ada yakin dulu ya, harus ada yakin. Karena kalau kita di diri kita sudah ada yakin ya, alam semesta ini akan mewujudkan dengan prosesnya ya, dengan caranya ya. Kita nggak bisa tebak dari mana arahnya ya kan. Mungkin teman-teman yang sudah menonton video tersebut sudah membuktikan ya, cuman mungkin nggak cerita ya kan, apa saja kejutan yang mereka dapat. Ya saya juga harus cerita, kan di Quran dibilang, atas nikmat Allah yang kau dapatkan maka nyatakanlah, ceritakanlah ya. Itu sebagai bentuk rasa syukur kita. Jadi saya mau berbagi cerita ya, semoga nanti Pak Ali dan teman-teman juga bisa membuktikan ya. Ada sahabat kita yang menjalin silaturahmi lebih khusus lah kalau dibilang ya. Ketika beliau bertemu saya, beliau nggak bilang cari ilmu, "Bang, aku mau jumpa Bang Andi ini bukan cari ilmu, Bang, tapi aku ingin bersaudara dengan Bang Andi ya." Akhirnya
berjalannya waktu, berapa kali pertemuan, terjalinlah silaturahmi, ya memang sudah seperti saudara. Dari hati ke hati itu sudah, ya kita bukan kayak orang lain lagi kan. Akhirnya beliau bilang, saya mau liburan, saya mau holiday katanya. Jadi nanti saya berencana mau ajak Bang Andi sekeluarga, anak istri Bang Andi, ya kita sama-sama lah Bang katanya. Jadi dia sewa hotel 3 hari, ya jadi selama 3 hari saya nggak upload itu, ya saya lagi bersama beliau ya, bersama kakak saya. Nah selama 3 hari itu seperti mimpi. Kenapa seperti mimpi? Ya berbeda dengan kehidupan saya sehari-hari ya. Saya sadar saya ini orang yang nggak punya, ya orang yang nggak berani, ibaratnya nggak berani seperti mereka gitu. Karena ya kita sadar diri kita nggak punya uang. Tapi selama 3 hari itu seolah-olah ya saya kok kumpul dengan mereka ini kok ya di luar kapasitas saya. Kumpul dengan tukang minyak wangi, ikut wangi. Kumpul sama orang kaya, kita pun ikut kaya ya kan. Akhirnya banyak diperlihatkan Allah, ditunjukkan Allah pola hidupnya, cara gaya hidupnya, segala macam style kehidupannya. Waduh, saya bilang kok ini orang kok nggak takut duitnya habis ya. Makannya yang mahal-mahal, ya kan. Tidurnya di hotel. Habis itu jalan-jalannya ke spa, apalagi tuh bersihkan kaki, pedikur, manikur, apalah itu namanya ya kan. Jadi seumur-umur hidup saya baru ini saya merasakan ibaratnya ya berapa hari itu jadi orang kaya lah kalau dibilang. Betul-betul diservis ya. Akhirnya diajak spa, ya belum pernah, saya nggak ngerti saya itu spa itu seperti apa ya. Begitu badan kita disekrap digosok-gosok segala daki kita itu, di situ saya menangis saya. Batin saya menangis. Menangisnya bukan menangis gimana-gimana gitu. Dalam hati itu bertanya-tanya, ya Allah, apakah pantas aku mendapatkan kenikmatan ini ya Allah? Siapalah aku ya Allah? Apakah aku pantas untuk mendapatkan segala kebahagiaan ini ya Allah? Saya lihat istri saya bahagia, saya lihat anak saya bahagia. Di situ ada rasa malu, ya Allah, aku belum bisa memberikan kebahagiaan ini kepada mereka seperti ini ya. Nyatanya yang memberikan itu kakak saya itulah ya kan. Akhirnya ada sedikit batin saya itu seperti ngomong, sedikit berontak gitu ya. Banyak orang lain susah, kenapa uang itu dibuang-buang gitu ya. Kenapa kita buang-buang uang gitu. Langsung kakak saya ngomongin dengan mudahnya, dengan gampangnya. Dia bilang apa? Ketika kita melakukan ini semua, bukankah itu sebagai bentuk rasa syukur kita? Ya, kita rawat kaki itu kan anugerah Allah. Kenapa kita nggak rawat katanya? Bukankah itu sebagai bentuk rasa syukur? Iya juga ya. Di situ saya terdiam, betul-betul terdiam saya kan. Habis itu saya bilang, kenapa makannya kok harus yang mahal-mahal? Kenapa nggak yang biasa aja lah? Yang penting kenyang sudah. Ya. Habis itu di situ seolah-olah saya itu ditegur, diajarkan bahwa mengapa kamu tidak membahagiakan dirimu sendiri. Ya, itu seolah-olah itu saya diajarkan. Ternyata selama ini kita kurang loh bersyukur pada diri kita sendiri. Ya. Jadi berapa hari itu saya diajar sama kakak saya itu, betul-betul saya dapat banyak pelajaran. Mengapa kamu tidak membahagiakan dirimu sendiri? Bukan berarti kita poya-poya, kita senang-senang, enggak. Maksudnya ketika memang kamu mampu,
Mengapa tidak? Bukankah itu semua sebagai rasa syukur? Kalau memang kita ada kesadarannya, ya pokoknya batin saya selalu nangis. Dikasih kenikmatan ini, hati saya tuh rasanya nangis ya. Ya Allah, apakah pantas ya Allah? Apakah layak ya Allah? Kok rasanya ini seperti mimpi semuanya ini. Ya, jadi dari situ salah satu bukti bahwa dari video yang sebelumnya saya pernah upload itu terbukti untuk diri saya juga. Nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain ya. Terbukti untuk diri saya. Nggak sampai 1 bulan video itu diupload, saya dan keluarga mendapatkan kejutan ya dari kakak kita itu, sehingga ya banyaklah kenikmatan, kebahagiaan yang kita nggak pernah pikirkan sebelumnya. Tidur di hotel, makan enak, jalan-jalan. Pokoknya saya merasa ini orang kok nggak takut uangnya habis. Nah setelah saya kaji-kaji lagi, rupanya saya udah ucapkan juga sebelumnya ya. Apa yang dia lakukan itu sebenarnya adalah dari video saya juga yang berjudul Orang Boros itu nggak pernah kurang. Tapi dia borosnya boros yang memang benar-benar atas perintah ya. Bukan boros yang nggak guna, tapi boros yang manfaat. Dia ingin membahagiakan saya dan keluarga, jadi dia borosnya itu ya untuk membahagiakan orang lain. Dan saya yakin, saya doakan mudah-mudahan kakakku itu ya lebih baik lagi kehidupannya ya. Lebih baik lagi kehidupannya, lebih banyak lagi kebahagiaan yang Allah berikan. Sehat teruslah kak ya. Kakak dan keluarga mudah-mudahan sehat. Dan Allah selalu memberikan kekuatan untuk selalu berbuat baik pada sekitar. Amin ya Allah. Jadi dari sini poin yang hendak saya sampaikan kepada Pak Ali ya. Kita harus berani apa ya? Kita harus berani keluar dari mindset miskin gitu. Dan kita harus pahami juga hakikat orang kaya. Kalau kita merasa bang saya sekarang anak orang miskin, dan saya yakin kedepannya akan menjadi lebih baik untuk menerangkan orang-orang sekitar, terutama kedua orang tua. Nah mindset merasa miskin ini harus kita buang. Kita harus berada di posisi aku ini seorang yang kaya ya. Aku ini seorang yang kaya. Jangan kita terjebak dengan mindset atau pikiran yang membuat kita tuh nggak bisa berkembang. Dan kita harus pahami juga hakikatnya miskin dan kaya. Miskin dan kaya bukan orang itu sedikit harta dan banyak harta, bukan. Tapi miskin itu adalah orang yang takut berbagi. Itulah hakikat miskin. Dan kaya adalah orang yang banyak berbagi. Dia nggak takut kurang. Itulah hakikat kaya. Nah, bagaimana bang? Aku ini masih miskin bang dari segi materi, dari segi harta, dari segi keuangan. Nah, tapi kalau engkau nggak takut berbagi, ya sejatinya engkau sudah kaya sebenarnya. Ya. Terkadang saya bertanya-tanya nih, orang gara-gara miskin dia jadi pelit, atau jangan-jangan karena dia pelit dia jadi miskin? Ya, ini ibarat dua mata koin yang maknanya sangat tipis ya. Ya, kita kaji lagi ya. Apa karena dia miskin makanya dia jadi pelit? Atau gara-gara dia pelit makanya dia jadi miskin? Nah, coba pahami itu. Pahami kata kuncinya, pahami maknanya. Ya kan? Miskin adalah orang yang takut berbagi, itulah hakikat miskin. Sedangkan kaya, orang yang banyak berbagi.
Jadi bukan dari segi materi, bang aku uang nggak ada, aku harta nggak ada, bang aku miskin, aku orang susah. Kalau engkau merasa susah, engkau merasa miskin, engkau merasa kurang, sehingga engkau menjadi takut untuk berbagi, ya itu salah. Sebenarnya hakikat yang sebenarnya adalah karena engkau pelitlah engkau jadi miskin. Ya, nah gimana tuh bang? Bingung aku bang. Orang yang pelit nggak akan lagi dikasih yang banyak. Sehingga karena dia nggak dikasih yang banyak, disitulah dia jadi miskin. Karena dia pelit. Tapi kalau orang ini banyak berbagi, nah di situ Allah akan tambah lagi rezeki yang lebih baik. Karena dia paham tugas, dia paham perintah, dia paham aku ini hanya penyalur saja. Ya. Jadi kalau kita merasa bang aku tunggu kaya lah bang, aku sekarang miskin bang. Tunggu kaya bang baru aku berbagi. Kapan kayanya? Ya. Justru dengan berbagilah akan kaya. Itu sebenarnya. Ya. Jadi cobalah kita berbagi dulu dari hal-hal kecil. Semampu kita, sebisa kita. Mungkin kita nggak bisa tuh. Saya pun belum mampu seperti kakak saya itu ya. Dia memberikan banyak kebaikan, kenikmatan, kebahagiaan yang ya kalau dibilang dalam 3 hari itu nggak tahu lah ya, bisa-bisa 20 juta nggak kemana tuh habis uangnya itu ya. Kalau kita mikir kalau kita di posisi dia 20 juta dalam 3 hari itu mikir kita ya. Tapi kalau dia enak, saya melihat kok ini orang nggak takut habis uang apa? Ya, di situ dia memahami bahwa dengan aku berbagi aku akan kaya. Dengan aku berbagi Allah akan tambah lagi. Ya, karena mindsetnya, pikirannya aku ini orang kaya. Orang kaya adalah orang yang banyak berbagi. Bukan soal banyak hartanya ini. Nah di situ juga saya diajarkan. Ayo Ndi upgrade lagi keyakinanmu Ndi. Ayo Ndi kamu harus lebih baik lagi mindsetmu Ndi. Awalnya saya kan berontak juga hati saya. Ya Allah duit dibuang-buang ya Allah. Ya Allah nih orang kok boros sekali ya Allah. Nah, padahal di situ Allah sedang ajarkan saya dapat ilmu. Ya. Orang yang nggak takut dia kehabisan uangnya. Orang yang gak takut dia kekurangan, itu wadahnya besar. Ketika wadahnya besar, wadahnya kosong, Allah akan tuang lagi. Dan itu pasti terbukti. Ya kan? Saya sudah membuktikan dari hal-hal kecil. Memang kita gak punya uang. Memang kita gak mampu. Kita juga kekurangan. Tapi dengan sebagian yang kita punya, kita sisihkan untuk berbagi pada yang lebih susah lagi di bawah kita. Ya, dan itu kok nggak ada habisnya. Baru saya kasih Allah ganti lagi, baru saya kasih Allah ganti lagi, baru saya kasih Allah ganti lagi. Nah di situ kesimpulannya bahwa kalau engkau merasa engkau kaya, ya maka engkau benar akan kaya. Ya, hakikat kaya adalah orang yang nggak pernah merasa kurang. Orang yang gak pernah takut kehabisan. Orang yang senang berbagi pada sesama. Itulah hakikat orang kaya. Mau banyak kayak manapun, mau segunung hartanya, tapi engkau kedekut, engkau pelit, engkau takut hartamu habis, engkau belum kaya. Ya, engkau masih orang miskin karena engkau takut untuk kehabisan. Nah, jadi hakikat miskin dan kaya mudah-mudahan kita paham. Jangan kamu bilang gara-gara aku kan belum banyak uang bang, gak bisa aku sedekah. Aku sedekah itu tunggu banyak uang. Salah. Justru ketika engkau memang sedikit uangmu, tapi engkau rajin bersedekah, mau berbagi kepada yang lebih susah, engkau sudah kaya. Ya. Nah disitulah banyak pembuktian hidup yang kadang kita nggak bisa masuk di pikiran kita. Kok bisa begini ceritanya ya kan? Saya pun bingung.
Nah, jadi untuk Pak Ali, Pak Hasan, coba diulang-ulang lagi, dikaji-kaji lagi. Karena miskin engkau takut berbagi, atau jangan-jangan karena engkau takut berbagi makanya engkau jadi miskin, makanya engkau selalu merasa kurang, selalu nggak cukup. Ya, kenali itu wilayah kita di mana nih. Kalau rezekimu selalu sempit, engkau selalu kurang, engkau selalu gimana, rasanya bang nggak cukup, bang kurang. Ya jangan-jangan ya karena engkau takut berbagi tadi, wadahmu nggak ada. Ya, jadi banyak pelajaran selama 3 hari saya ikut kakak saya itu banyak. Jumpa lagi ada sahabatnya, ya kan. Sahabat kakak saya itu apalah menikah dengan orang Cina ya. Tapi dari situ ada satu pepatah yang dia memberi petuah kepada anak saya dan saya nangkap. Dia pesan sama anak saya itu, sama Zaki kan. Dia bilang apa, Zaki, kalau pacar kamu bisa pilih katanya, teman kamu bisa pilih, pekerjaan kamu bisa pilih, mau bagaimanapun kamu bisa pilih. Tapi ingat satu, orang tua kamu nggak bisa pilih. Ya, waduh, di situ tersentuh hati saya ya. Orang tua kamu nggak bisa pilih. Jadi mau baik buruknya orang tua tetap orang tua. Gak bisa kau sesali kenapa aku dilahirkan dari orang tua yang seperti ini, begini, begitu. Di situ pepatah yang ya kalau kita bilang dia bukan muslim, tapi nasihatnya itu luar biasa. Nyangkut juga sama saya itu. Ya, pokoknya 3 hari itu betul-betul pertemuan yang ya penuh spiritual kalau saya bilang. Banyak saya dapat ilmu ya, banyak saya dapat pelajaran luar biasa. Dan itulah yang sudah saya buktikan dari video tanamkan sugesti diri yang baik-baik saja. Bagi teman-teman yang belum nonton, nanti ditonton ulang itu video itu. Nanti buktikan. Saya belum sampai sebulan udah terbukti. Ya, seumur-umur nggak pernah masuk spa, nggak pernah cuci kaki ya kan, pedikur manikur, dipaksanya kita cuci kakimu katanya. Saya bilang janganlah kak, buang-buang duit saya bilang. Dia bilang itu kan anugerah Allah, kamu harus rawat juga anugerah Allah itu. Yang kedua dia bilang ya kamu harus tahu posisi yang kaya mempekerjakan yang miskin katanya. Ya, begitulah cara Allah mengalirkan rezeki ya, siklusnya berpasang-pasangan itu ya. Pokoknya banyaklah nikmat Allah, banyak pelajaran Allah ya. Semuanya pelajaran. Ketika kita diberi kesusahan, adakah di situ hikmahnya? Apa pelajaran yang Allah berikan? Nah, ketika kita diberikan kesenangan, kebahagiaan, ya jangan lupa diri. Kita juga harus baca apa nih maksudnya ya Allah. Kenapa engkau kasih aku kenikmatan yang rasanya aku sendiri gak pernah terbayangkan, gak pernah kepikiran, gak pernah aku minta-minta seperti ini ya. Jadi kalau kemarin ditanya Bang Andi 3 hari gak upload, kemana? Apakah sakit? Ya enggak, alhamdulillah saya lagi dimanja-manja sama Allah. Ya Allah, makasih banyak ya Allah, aku bersyukur atas nikmat-Mu ya Allah. Aku melihat anak istriku senang, bahagia, aku sudah puas sekali ya Allah. Senang hatiku ya Allah. Semoga dengan segala kenikmatan ini bertambah lagi rasa syukurku ya Allah. Amin ya Allah. Jadi untuk Pak Ali Hasan, saudara yang lain, ayo kita belajar ya. Kita harus merasa kaya, jangan merasa miskin. Ya. Mindset kita harus dirubah ya. Ketika engkau merasa dirimu kaya, maka engkau akan mudah berbagi. Ketika engkau merasa dirimu miskin, engkau menjadi susah untuk berbagi. Jadi pilih yang mana nih? Ya kan? Kalau engkau merasa kaya, walaupun engkau nggak ada harta, walaupun engkau kekurangan, walaupun engkau
Ya bisa secara zahir memang miskin, tapi dengan apa yang kita punya kita berbagi walaupun hanya sedikit, nggak takut kita kurang. Sejatinya itu sudah orang kaya. Tapi mau hartamu segunung, ya mau hartamu sebanyak apapun, engkau takut kehabisan, takut berkurang, ya engkau takut kehilangan harta, apalagi engkau pelit dalam berbagi, sejatinya engkau belum kaya. Mau sebanyak apapun hartamu, engkau belum kaya. Ya, orang kaya itu ada rasa puas hati dengan rezeki nikmat yang Allah berikan tuh dia puas. Habis itu dengan rasa syukur di hatinya dia berbagi. Itulah hakikat orang kaya. Ya, mudah-mudahan dari cerita-cerita ini ya bisa teman-teman juga membuktikan. Bang Andi ngomong kok enak kali ya, kayak sulap aja Bang Andi cerita ya, kayak film aja ya. Ini bukan film, ini nyata yang saya ngomong ini. Ya, nyata. Jadi ayo sama-sama kita buktikan. Merasalah dirimu kaya. Ketika engkau merasa kaya, engkau mudah berbagi. Ya, ketika engkau mudah berbagi, Allah akan tambah lagi. Nggak ada habisnya itu. Nggak ada engkau kepikiran, ya Allah belum habis ya Allah, kok udah dikasih lagi. Ya, berarti harus paham perintah, jangan kepedean. Oh berarti Allah suruh kasih lebih banyak lagi nih, suruh berbagi lebih banyak lagi, luaskan lagi wadah-wadah kita. Ya, mudah-mudahan dari teman-teman yang selalu mengikuti di channel ini kecipratan juga lah, mudah-mudahan dapat juga lah. Ayo sama-sama kita buktikan, semoga kehidupan kita lebih baik ya. Ayo kita banyak berbagi ya. Berbagi kan bukan hanya harta, banyak cara dengan berbagi. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa ambil pelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.